Impact Kids. Shalom, selamat pagi adik-adik Impact Kids. Apa kabar nih adik-adik pagi hari ini? Semoga semuanya tetap semangat, tetap bersuka cita. Nah adik-adik, kita bersyukur kita hidup di zaman teknologi informasi yang sangat-sangat canggih. Hanya dengan di rumah saja adik-adik tidak pernah ketinggalan Impact Kids. Walaupun adik-adik tidak bisa bersekolah secara langsung dikarenakan pandemi yang belum berakhir ini, tapi adik-adik tidak pernah ketinggalan pelajaran dan masih tetap bisa saling berbicara dengan teman-teman adik-adik karena kalian diberikan Tuhan gadget yang bisa menghubungkan kalian dengan teman-teman yang ada di rumah, dengan guru-guru kalian yang ada di rumah masing-masing. Dengan gadget juga kita bisa tetap aktif bersekolah minggu tanpa harus keluar rumah. Dengan demikian kita menghindari penularan COVID-19. Nah, adik-adik, dari sekian banyak kelebihan-kelebihan yang ditawarkan oleh gadget atau oleh handphone adik-adik semua, ada juga beberapa tawaran-tawaran yang terkadang membuat kita menjadi tertipu. Yaitu sekarang dimana ada aplikasi yang dapat mengubah wajah seseorang. Yang awalnya orang itu gemuk, awalnya orang itu wajahnya imut-imut, tembem, diubah menjadi wajahnya menjadi tirus, yang badannya awalnya besar karena rajin makan menjadi kurus, menjadi langsing, yang laki-laki badannya menjadi kekar, wajahnya mulus banget. Kenapa sih banyak orang yang tertarik menggunakan aplikasi itu? Karena nih, banyak orang berpikir bahwa ketika aku cantik, kalau aku cantik badanku langsing, atau kalau laki-laki badannya kekar, dia tampan, tinggi, dia pikir bahwa orang itu akan diterima oleh dunia. Karena dunia memang begitu, dunia memandang rupa adik-adik. Dunia memandang kalau orang itu wajahnya mulus, terus dia putih, rambutnya cantik, terus dia tinggi, adalah orang itu adalah orang yang cantik. Kalau badannya kekar, dia cakep, hidungnya mancung, matanya indah, itu adalah orang yang cakep. Nah, lalu kalau begitu kan, Tuhan Yesus kan adalah Tuhan. Berarti dia datang ke dunia dengan wajah yang cakep dong. Kan dia Tuhan, dia bisa memilih wajah semaunya dia. Bagaimana dengan wajah Tuhan Yesus? Apakah waktu Tuhan datang ke dunia dia menampilkan wajah seperti itu? Yuk kita baca di dalam Alkitab kita, di dalam kitab Yesaya pasal 53 ayat 2b. Yesaya pasal 53 ayat 2b dikatakan bahwa ia tidak tampan dan semaraknya pun tidak ada sehingga kita memandang dia, dan rupa pun tidak sehingga kita menginginkannya. Wow, adik-adik, ternyata Tuhan Yesus datang ke dunia ini tidak membawa standar dunia, tidak membawa standar di mana orang yang diterima itu adalah orang yang cakep, orang yang tampan. Nih dikatakan, dia itu tidak punya pesona yang membuat ketika dia lewat semua orang akan wow, cakep sekali. Tapi kenapa banyak orang yang berbondong-bondong mengikuti Tuhan Yesus? Pernah diceritakan bahwa karena mau bertemu dengan Tuhan Yesus, ada lebih dari 5.000 orang kelaparan. Karena gak sadar mereka udah seharian mengikuti Tuhan Yesus. Sehingga waktu itu Tuhan Yesus membuat mujizat 5 roti dan 2 ikan. Kenapa banyak orang berbondong-bondong mengikuti Tuhan Yesus? Karena Tuhan Yesus menunjukkan pesona yang berbeda dari dunia ini. Apa pesonanya Tuhan Yesus? Dia menunjukkan KASIH, kasih yang dunia ini tawarkan tidak diterima sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berani, percaya diri, tampil beda, menunjukkan bahwa Tuhan tidak memandang rupa, Tuhan memandang hati. Ia datang ke dalam dunia ini menunjukkan bahwa ia mengasihi orang. Ia mengasihi orang yang berdosa, orang yang ditolak Tuhan Yesus terima. Tuhan tidak memandang rupa. Tuhan Yesus tidak memilih murid-muridnya berdasarkan orang yang cakep, orang pekerjaannya bagus, yang tinggi besar. Tuhan Yesus malah memilih orang-orang yang ditolak oleh dunia ini. Nah, adik-adik, pagi hari ini kita mau belajar seperti Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mau berbeda, dia percaya diri, menunjukkan bahwa dia tidak mau ikut-ikutan dengan dunia ini. Ia mengasihi semua orang, ia menerima orang apa adanya.
Dan Tuhan Yesus juga sama menerima kita semua apa adanya. Kita tidak dipandang wajah oleh Tuhan Yesus, tapi Tuhan Yesus mau melihat hati kita. Tuhan Yesus mengasihi kita, menganggap kita sebagai sahabatnya, sebagai anaknya. Bukan karena kita cakep, tapi karena Dia mengasihi kita, Dia mau menerima kita. So adik-adik yang ada di rumah, kasihilah diri kalian. Terima diri kalian apa adanya, sebab Tuhan Yesus tidak memandang rupa. Jangan berkata aku kurang cantik karena aku gendut misalkan, atau karena di wajahku banyak coretan-coretan yang tidak mulus seperti temanku yang lain. Jangan khawatir adik-adik, Tuhan Yesus menerima kita apa adanya. Jadi kalian juga harus sama, harus menerima diri kalian apa adanya, sebab Tuhan Yesus mencintai kalian. Dan terimalah juga orang di sekitar kalian apa adanya. Cintai mama papa kalian, kakak adik kalian apa adanya, sebab Tuhan Yesus mau kita mengasihi, sebab Tuhan itu adalah kasih. So adik-adik, mari kasih tahu ke diri kita pagi hari ini bahwa aku mengasihi diriku sebab Tuhan Yesus mengasihiku. Tuhan Yesus tidak memandang rupaku. Mari kita berdoa. Selamat pagi Bapak yang baik, Bapak yang ada dalam kerajaan surga. Kami berterima kasih Bapak untuk pagi hari ini. Tuhan sudah mengingatkan kami bahwa Engkau tidak ingin kami seperti dunia ini. Kami dicintai Tuhan. Tuhan ingin kami hidup seperti apa yang Tuhan sudah berikan kami. Mencintai tubuh kami, mencintai penampilan kami, sebab kami tidak mau memandang rupa seperti Tuhan. Tidak memandang rupa, kami ingin hidup mengasihi, menghargai, menolong, menerima orang lain apa adanya. Terima kasih Tuhan Yesus untuk ingatan yang Tuhan sudah berikan pada pagi hari ini. Terpujilah nama-Mu Bapa, kami siap menjalani hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Adik-adik, semangat menjalani hari ini, tetap percaya diri, dan Tuhan Yesus memberkati. Impact Kids.